Masya Allah, Alhamdulillah kembali lagi di Islami Twinda. Sebelum kita melanjutkan lagi tema kita pagi hari ini, saya akan kembali masuk ke segmen titip doa dulu nih buat jamaah Islami Twinda. Nah sekarang kita lanjutkan dulu ya. Ada pertanyaan bagus dari Instagram Faisal Adilah 18. Faisal Adilah. Ya, Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih saya doa dong, biar orang yang suka atau menyukai saya balik ya. Saya udah 2 tahun nih suka sama orang tersebut, tapi kayaknya bertepuk sebelah tangan aja Tapi saya nggak nyerah Ustadz. Apakah ada doa biar hatinya luluh ke saya? Wah ini kayak agak sedikit memaksakan kehendak ya sebenarnya. Ada Jadi, doanya nggak nih, memaksakan kehendak? Sebenarnya kalau doa tentunya ada doa yang insya Allah bisa diamalkan karena insya Allah sesuai dengan syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka antal azizul kabir wa ana abduka ad-dha'ifudz dzalil alladzi la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma sakhirli, sebut namanya orang yang dimaksud. Kama sakharta Fir'auna li Musa walayyin li qalbahu kama layyantal hadida li Dawuda. Fa innahu la yantiqu illa biiznika nasiyatuhu fi qabdatik wa qalbuhu fi yadik jalla thana'u wajhik ya arhamar rahimin. Agak panjang doanya ya. Panjang doanya. Ini ditulis aja nanti sama teman-teman Islami Twinda kali ya. Ditulis, dibaca, lalu sadar diri. Kenapa tuh? Karena jangan memaksakan kehendak. Iya. Siapa tahu memang bukan jodohnya yang itu. Oh, benar. Siapa tahu memang bukan jodohnya. Benar. Dan ada amalannya. Apa itu? Tahadu tahabu. Saling kasih hadiah, insya Allah saling mencintai. Masya Allah. Oke, kita masuk lagi ke yang berikutnya nih. Ada dari Instagram Jenai minta doa nih ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menikah dengan suami, namun belum diberi kesempatan untuk mempunyai anak. Padahal kami sudah ikhtiar terus menerus. Apakah ada doa agar cepat mendapatkan keturunan Ustadz? Wah ini dia nih. Sebenarnya dalam Al-Quran ada Rabbi habli minas solihin, boleh. Ada juga dalam surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada juga dalam surah Al-Anbiya ayat 89, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan bukan hanya doa yang ada dalam Al-Quran, ada juga kisah-kisah menarik seperti Nabi Zakaria alaihissalam yang ketika melihat Maryam alaihissalam berada di mihrabnya, itu datang makanan, lalu bertanya kepada Maryam, dari mana makanan ini? Kata Maryam alaihissalam, ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Zakaria mengatakan, oh kalau engkau saja bisa dikasih makanan, apalagi saya bisa dikasih anak dong sama Allah. Jadi tempatnya, masalah tempat. Masalah tempatnya dia berdoa dan juga keyakinannya, husnudzonnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kedepankan baik sangka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala atas takdir yang telah Allah berikan kepada Jadi kalau kita. udah periksa suami istri, udah periksa, Ikhtiar. kalau bisa ikhtiar umroh. Waduh, Masya berdoa Allah di depan banget. multazam. Waduh. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah. Masya Allah. Sebagai wanita di Ustazah Lulung, gimana? Nah, jadi Masya Allah, tabarakallah pemirsa. Jadi kita hidup ini memang butuh dengan duit. Apa tuh duit? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Jadi Masya Allah yang titip-titip doa, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, terima kasih banyak. Duit, apa duit tadi duit? Duit Doa, emang doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Apalagi kalau dapat fisik, waduh banyak kantongin, banyak benar. Allah wa antum muqinun bil Masya ijabah. Allah. Ketika berdoa tuh harus yakin. Yakin. Masya Allah. Dapat gak tuh cewek? Dapat ya. Dapat deh. Nggak dapet Udah jadi. nggak ngaca nggak dapat lagi. Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu di rumah jamaah. Kita lanjut lagi pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini, kerjaku ibadahku. Ibadahku. Alhamdulillah. Nah sekarang di zaman Rasulullah kita pengen tahu juga ya, apakah ada pekerjaan yang bernilai seperti ibadah nih? Kalau ibadah jihad terutama ya mungkin ya. Ustaz Syam ada gak nih? Mohon izin penjelasannya nih, Fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Muhammad Ustaz Lulu, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa sesungguhnya sebaik-baik zaman itu adalah zamanku. Jadi kalau dikatakan sekarang ada kerja ibadah, apatah lagi di zaman Nabi, karena zaman terbaik itu zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu adalah zaman para sahabatku. Jadi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu zaman terbaik itu adalah zaman sahabat, di mana para sahabat ini adalah zaman terbaik. Setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu zaman yang mengikutinya, artinya para tabi'in itu juga adalah zaman terbaik, generasi emasnya yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan
di muka buminya ini. Maka subhanallah, kalau di zaman sekarang di 2023 ini orang-orang bisa beribadah sambil bekerja atau bekerjanya bernilai ibadah, apatah lagi di zaman baginda Nabi SAW. Orang-orang yang berada di sisi Nabi SAW, yang berada dengan bimbingan langsung oleh tangan baginda dan lisan baginda yang mulia baginda Nabi SAW, jelas saja pekerjaannya pasti akan bernilai ibadah. Walaupun tidak dipungkiri bahwa di antara mereka ada juga yang bandel-bandel gitu. Tapi yang bandel-bandel ini akhirnya kembali kepada baginda Nabi SAW, kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda pernah memiliki kebun. Pekerjaannya ya berkebun seperti biasa orang-orang yang berada di kota Madinah. Lalu pada saat beliau berkebun ini ada seekor burung yang memukau suaranya. Jadi burung ini kan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil dengan kekagumannya Sayyidina Umar bin Khattab melihat burung tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Dia asik mendengarkan lantunan daripada nyanyian burung tadi, lalu mengakibatkan Sayyidina Umar bin Khattab ketinggalan takbiratul ihramnya baginda Nabi SAW atau takbiratul ihramnya imam. Maka apa yang terjadi? Sepulang dari sholat, beliau menghukum dirinya sendiri dengan mengatakan, karena burung tersebut, karena kebun tersebut, saya terlambat takbiratul ihram, maka hari ini saya sedekahkan seluruh kebunku itu. Subhanallah, itu pekerjaan yang bernilai ibadah. Kalau pekerjaannya sudah melalaikannya dengan ibadah, maka dia relakan pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang bernilai ibadah yang seperti apa? Pekerjaannya membuat dia ketinggalan sholat. Bukan hanya ketinggalan sholat, Sayyidina Umar bin Khattab ketinggalan takbiratul ihram pertamanya imam, maka beliau menyumbangkan daripada kebunnya karena disebabkan dia merasa bahwa ini melalaikannya daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, betapa mulianya seseorang memandang sebuah pekerjaan sehingga seluruh pekerjaannya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan, adakah lagi pekerjaan selain itu? Oh, ada, perdagangan. Bagaimana baginda Nabi SAW pernah memasukkan tangan mulianya ke dalam dagangan atau kurma kering yang pernah diperdagangkan oleh seseorang di kota Madinah pada saat itu. Lalu Nabi SAW memasukkan tangannya, ternyata yang ada di dalam wadah kurma tadi, yang di atasnya yang bagus, yang kering, yang di bawah masih basah. Lalu dia menjual atas nama kurma kering. Maka baginda Nabi SAW mengingatkan pedagang tersebut agar pekerjaannya tidak menjadikannya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala disebabkan ada tipu daya di dalamnya. Ada lagi pekerjaan yang mana pekerjaan di masa baginda Nabi SAW? Pekerjaan perdagangan atau bisnis. Yang namanya perdagangan di masa Nabi SAW, ada perdagangan yang tetap di pasar, ada perdagangan seperti perdagangan yang lewat. Misalnya ada orang-orang dari negeri Syam yang datang membawa barang dagangannya, datang ke kota Madinah. Pada saat itu sedang hari Jumat. Nabi SAW sedang berkhutbah kepada seluruh sahabatnya, kaum muslimin yang ada pada saat itu. Tiba-tiba perdagangan ini lewat. Lalu sebahagian besar di antara mereka keluar yang namanya, wah, dagangan nih datang nih ya Rasulullah dari negeri Syam jauh-jauh nih. Untung kalau ada sekali setahun. Ini kan jarang-jarang datangnya. Kalau Jumatan makan tiap minggu. Jadi mereka keluar meninggalkan Jumatan untuk perdagangan. Maka mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Jumu'ah. Intinya seluruh pekerjaan di masa baginda Nabi SAW mendapat bimbingan langsung, yaitu pekerjaannya ataupun bisnisnya tidak menghalanginya dalam hal salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, terutama buat teman-teman yang kerja di kantor nih ya. Namanya teman ini nggak semuanya teman ini baik. Ada istilahnya zaman sekarang itu teman yang toksik. Kalau zaman dulu bilangnya orang racun nih temen nih katanya gitu ya. Racun nih. Toksik. Iya, toksik. Kalau bestie itu apa bestie? Bestie sahabat. Wah. Nah, itu jadi masalah. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Apakah dia tetap bertahan ataukah mendingan dia pindah cari kerjaan yang lain gitu di tempat yang lain? Mohon izin penjelasannya Ustaz dulu. Oke, permisi, permisi itu jadi. Mau lewat menyeberang. Baik jamaah, alhamdulillah. Jadi kalau kita ngomongin pekerjaan dimanapun memang namanya ibadah atau jihad itu pasti ada aja godaannya. Entah itu yang toxic people lah, kalau katakan toxic people ya, bahwa kita merasa ini kayaknya nih menjerumuskan kita nih. Apakah bertahan atau keluar? Kalau bertahan nggak kuat, tapi keluar belum ada pekerjaan yang lain nih. Nah, kita juga introspeksi diri. Jangan-jangan kita suka ngomong toxic people. Berarti kita yang toxic people. Ya mudah-mudahan sih ya yang bertanya tidak seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang membawa kebahagiaan buat yang lain. Yang pertama, boleh aja kita bertahan kalau kita kuat. Mental kita kuat,
dan kita memang bisa mengatakan tidak pada orang itu, kita bisa fokus dalam pekerjaan kita, udahlah nggak mau lah yang mikirin yang lain, terserah mereka mau toksis, nanti kalau aku tidak terjerumus aku terusin. Karena apa? Gue pengen fokus bekerja. Yang kedua, bisa berani ngomong tidak, bukan orang yang memang diem bisa dibully misalnya. Nah kalau memang kita kuat silakan, itulah jihadnya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalnya kita nggak kuat, ngapain kita bertahan? Kalau kita nggak kuat ya cus. Wahjurhum hajran jamila, jauhi mereka dengan cara yang baik. Emang yang namanya rezeki atau pekerjaan bisa di situ doang? Emang teman dia doang? Masih banyak teman-teman yang lain misalnya. Masih banyak kok pekerjaan lain, gampang kok mencari pekerjaan misalnya. Jadi tergantung tipe orangnya. Kalau orangnya memang model yang bisa tegas, silakan lanjutkan. Tapi kalau nggak sanggup, pergi. Karena mental health kita lebih mahal daripada situasi itu. Jangan sampai kita dikatain orang yang magadir. Apaan tuh? Manusia nggak tahu diri, ya kan? Senang diinjak-injak, nauzubillah min dzalik. Jadi kalau misalnya kita memang nggak bisa dan nggak kuat, nanti malah kita ikut ketularan toksik sama yang lain karena kelamaan di situ. Bahkan di dalam satu mahfuzat dinyatakan apa? Su'ul khuluqi yu'di. Keburukan akhlak itu menular. Tuh 2, 3. Menular. Jadi kalau kita merasa bakal menular, mendingan kita pergi. Tapi kalau kita bisa bertahan, ya silakan bertahan. Sambil dakwah lah di situ. Biarin aja deh orang mah toksik, yang penting aku kuat misalnya gitu. Dan kalau kita memang tidak dihargai, pergilah ke tempat kita dihargai. Maka ada kata-kata yang bagus, jika engkau dimuliakan oleh orang lain, maka muliakanlah orang itu. Tapi jika mereka sudah meremehkan kamu, menghina kamu, maka muliakan dirimu dengan cara menjauh darinya. Gitu. Perlahan engkau pun menjauh dari diriku. Lagu karena siapa kita lagunya ada lah pokoknya. Agak kurang ngerti saya. Agak kurang ngerti. Yang penting kita selamatin diri kita. Ya, biar kita berharga di mata Allah dan juga di mata orang-orang sekitar kita. Kenapa? Kalau kita udah diinjak-injak, Al-Quran udah ngomong. Karena apa? Wasbir ala ma yakulun. Sabar boleh. Boleh kita bertahan atas perkataan mereka. Tapi ingat, kita punya harga. Yaitu apa? Wahjurum hajron jamila. Sekali lagi, jauhi mereka dengan cara yang baik. Dengan cara yang elegan. Dengan cara yang cantik lah kalau bahasanya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk. Insya Allah berikan pekerjaan yang lain. Amin. Karena namanya gaji, emang tiap bulan balik lagi. Rezeki selalu ada. Jangan takut, la tahinu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Antumul a'launa, kita itu tinggi derajat. Ada teman saya, dia selalu betul. positif thinking. Kalau saya bilang tanya, Wah, kita bisa. ini dong makan-makan yuk. Ada duit nggak? Tenang Fat katanya. Buat saya itu rezeki alhamdulillah kayak Asik. jenggot. Saya cukur tumbuh lagi, saya cukur tumbuh lagi. Dahsyat itu ya. Dahsyat. Prinsip hidupnya tuh kayaknya husnuzon banget gitu ya. Dia punya pupuk khusus. Dia Dia berewokan kayak sama orang gitu. ya. Dicukur numbuh lagi, cukur numbuh lagi, banyak lagi duitnya. Cakep. Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi nih baca Jamaah Islami Cukur Tindak. nunggu, cukur putih. Ya buat Jamaah Islami Tindak yang ada di rumah, ya yang namanya orang kerja di kantor ini Iya, kan iya, macam-macam. Cobaan Banyak nih. kantor ini juga yang baik-baik aja, Betul, tapi ada banyak. juga yang namanya kantor ini yang mungkin ada pada saat acara-acara tertentu itu mengadakan satu acara di mana acara yang dia buat ini ya tidak sesuai dengan syariat Islam. Mungkin ada pesta-pesta, terus ada juga hammer di sana segala macam. Nah, pertanyaannya apakah orang yang kerja di situ masih bisa dibilang kerjanya menjadi ibadah, Bib? Nah, mohon izin penjelasannya. Fadhal, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Ij'alid dunya majlisaini. Jadikan dunia ini tempat kita mencari cuma 2 kelompok saja, nggak lebih. Jangan cukur tumbuh. Enak juga tuh duit ke jenggot ya. Jadi ij'alid dunya majlisaini, jadikan dunia itu para pemirsa, mau kita kerja di mana saja, intinya 2 ini. Pertama, majlisan li talabil akhirah. Yang kedua, majlisan li talabil halal. Dunia ini sedikit. Imam Syafi'i mengatakan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sesaat. Kita lihat, coba tanyakan umur kita. 2002 lewat 22. Sekarang 22. Duduk bangun 2024. Iya, bangun tidur nggak terasa, sini nggak terasa. Jadi ij'ali dunya majlis ad-dunya sa'a faj'alha ta'ah. Dunia ini sesaat. Jadi kenapa sesaat? Kita tempat ibadah. Jangan cuma kumpul-kumpul. Jadi akhirnya kerjaan kita itu nilai ibadahnya di sisi Allah itu sangat jelek jadinya. Kenapa? Sudah mungkin sebisa mungkin apabila kan, karena kalau makan-makannya kan di luar daripada kerjaan kantor. Mungkin juga tidak diwajibkan. Bisa minta izin yang bagus.
saya tidak bisa hadir, saya tidak bisa ikut, ada acara keluarga, ngurus anak-anak, atau waktu yang kosong ini memang saya sudah berikan kepada anak-anak kita seperti itu. Kita sedikit harus tegas dan jangan pernah khawatir rezeki kita ini ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semut aja Allah katakan, binatang-binatang aja semua dapat makan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Betul. Makanya jangan pernah takut. Kalau kita takut dengan manusia, makanya ana indal dhanni abdi bi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku ini bagaimana sangkaan hambaku terhadapku. Jadi kita nyangka Allah tuh yang bagus-bagus, jangan nanti diberhentikan. Yaudah Allah kasih berhenti. Gitu. Jadi kita tuh Allah itu bagaimana sangkaan kita. Kalau kita selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang kerjaan kita bagus dan memang kita orang yang berpotensi, gak akan kita dikeluarkan daripada kantor. Jangan takut, ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya 2 tempat kelompok tadi. Saya ceramah tuh marah sih. Agak ceramah sebenarnya. Oh, iya. Bener. Ya, terusin. Terusin. Tegas. Jadi ijali dunia majelisnya ini. Jadi kan dunia ini jadi 2 tempat duduk kita. Pertama, cari tempat akhirat. Maksudnya majelisan li talab dunia, tempat kita mencari akhirat. Kalau kita mencarinya ridhonya Allah, sih ridho Allah dulu nih, bukan ridho manusia. Akhirnya apapun perbuatan kita, kita pertama cari ridho Allah. Kalau cari ridho manusia susah. Ridho nas ghayatul la tudrak. Kita pengen orang suka semua sama kita, nggak mungkin. Orang yang paling baik itu Rasulullah, masih ada orang yang musuhi. Orang yang paling akhlak itu Rasulullah. Orang yang paling hebat, paling baik, paling ganteng itu Rasulullah. Paling rapi, bersih itu Rasulullah. Masih ada aja yang nggak suka dengan Nabi, apalagi kita. Makanya carilah ridhonya Allah. Jadi duduk di dunia ini kita carinya ridho Allah Subhanahu wa taala, itu li talabil akhirat, untuk mencari kegunaan kita ini. Kita kerja ini bukan cuma buat dunia. Nih kita kerja ini ninggalin amal jariah buat akhirat. Ya, itu kita kerja. Kedua, li talabil halal. Carilah rezeki yang halal. Orang sekarang omongannya nggak beriman. Bagaimana kayak sudah terbang itu iman. Oh, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Salah. Omongan seperti itu salah. Orang mengatakan, oh yang haram saja susah carinya, apalagi yang haram. Tidak. Allah sangat mempermudah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyari yang halal itu tidak akan sulit. Pasti gampang, pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau cari yang halal tersebut. Jadi apabila ada kantor, tempat kita bekerja sekaligus buat akhirat kita, sekaligus buat ibadah kita, sekaligus buat cari yang halal kita. Kalau memang mereka kumpul-kumpul sesuatu yang melalaikan, kalau sekali-sekali misalnya tasyakur, ya, manggil anak yatim, ceramahnya Habib Muhammad, datang. Saya nggak diundang, Bib. Iya, nantilah. Manggil host mahal. Jadi itu kalau ada acara-acara seperti itu, silakan hadir. Tapi kalau sudah sesuatu bercampur dengan sesuatu yang memang sudah dilarang oleh Allah, kita punya ketegasan. Ada batas buat kita. Jangan buat oh kita udahlah toleransi, gak ada. Toleransi itu bukan urusan usul ketauhidan. Kalau kemanusiaan beda lagi. Jadi kita jelas apapun alasan kita yang kita tidak berbohong, pengen kumpul dengan keluarga. Insya Allah ibadah kita tetap bernilai ibadah. Atau asal datang absen aja segitu pulang ya, Bib ya. Ya, makan biar yang banyak dulu balik. Iya, biar nggak dipecat gitu ya kan. Ya, ini kita lanjut lagi nih, Masya Allah. Kita waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu indah. Kalau gitu yuk kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Instagram Hamba Allah. Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang security dan ditempatkan di bar untuk menjaga keamanan di sana. Apakah saya ikutan dosa jika bekerja di sana? Soalnya saya bekerja di tempat yang tidak sesuai Islam. Yang namanya mungkin security ini dia outsourcing nih Ustadz Syam nih. Jadi kalau outsourcing itu kadang-kadang ditaruh di mana-mana itu nggak tahu. Nggak, jadi ada perusahaan sendiri. Ditaruh di sana pengamanannya gitu buat satpam. Nah ini ditaruh di bar nih. Bagaimana Ustadz Syam nih? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Muhammad, Bunda Lulung, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang namanya khamr ini 10 yang dilaknat loh. Subhanallah. Jadi bukan hanya yang meminumnya,
pemerasnya, yang diperasnya, pembelinya. Jadi beli doang kagak minum itu udah dilaknat. Yang menuangkan, kerja doang, menuangkan doang, dia nggak minum itu sudah dilaknat. Subhanallah. Orang yang menikmati hasil penjualannya dilaknat juga. Jadi semua yang terlibat dengan khamar ini, baginda Nabi SAW melaknatnya. Kalau Nabi SAW sudah melaknatnya, berarti Allah Subhanahu wa taala juga tidak ridha padanya, dilaknat juga. Artinya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun bentuknya, termasuk di antaranya yang mengamankannya. Maka subhanallah, kalau dikatakan bekerja menjadi keamanan di tempat yang sudah pasti di dalamnya ada khamar, tempat mabuk-mabukan, maka subhanallah, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka dia pun sudah masuk dalam bab saling tolong-menolong dalam keburukan dan dosa. Maka saya kan tidak minum Ustaz, saya tidak mabuk-mabukan, saya cuma jagain motor, mobil orang yang parkir di tempat orang mabuk-mabukan. Jadi mereka mau mabuk, nitip mobilnya sama saya security-nya di situ. Maka subhanallah, termasuk di antara tolong-menolong dalam keburukan dan dosa. Kenapa? Mereka merasa aman mabuk-mabukan karena ada Anda yang menjaga kendaraannya. Mereka merasa nikmat mabuk-mabukan karena dia percaya ada security yang jagain mobilnya, motornya. Namun kalau pertanyaannya tadi seperti Mas Fadli, kita tuh nggak pernah, kita mendaftarnya bukan ke bar. Bukan. Ya, mendaftarnya bukan ke tempat minum-minuman keras. Mendaftarnya jadi Di tim perusahaan keamanan. keamanan, Di perusahaan perusahaan keamanan. Ternyata perusahaan keamanan ini diminta oleh salah satu perusahaan minum-minuman keras yang memang sudah jelas diharamkan dalam Islam. Lalu kami ditugaskan di sana. Maka yang seperti ini insya Allah masih aman. Kenapa? Karena dominan dalam pekerjaannya adalah keamanan, bukan minuman keras. Jadi di awal dia mendaftar, dominan pekerjaannya itu bukanlah sesuatu yang haram, tapi sesuatu yang halal. Apa sesuatu yang halal? Berusaha keamanan. Bisa saja berharap sama Allah, ya Allah mudah-mudahan saya jadi security di masjid. Misalnya, jadi security di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang mubah, yang halal. Tapi ternyata diarahkan, kalau memang tidak bisa menolak, maka kembali kepada hukum asalnya, dia mendaftar ke perusahaan yang dominan pekerjaannya itu bukanlah ke tempat itu. Kecuali dia sudah tahu semua temannya yang daftar ke situ pasti dapat rollingan ke bar, maka dia tidak boleh mendaftar ke outsourcing di situ. Kenapa? Karena bisa menjadi orang yang terlibat dalam keburukan. Wallahu taala a'lam. Masih banyak Ustaz Syah, mudah-mudahan yang nanya terjawab ya. Nah, ini ada pertanyaan juga yang berikutnya dari Instagram @haikal_maika. Assalamualaikum Mas Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau beribadah, tapi saya belum punya kerjaan, Bang. Barangkali ada loker. Apa tuh loker tuh? Bisa. Lowongan kerja. Oh, lowongan kerja. Bisa kali dibagi-bagi. Itu bukan. Saya Bisa juga kali lagi Mas mikir. dibagi-bagi gitu ya. Lowongan kerja, saya supir udah Ini udah ada. nyari itu Tukang dia. kebun ada. Pembantu ada. Ustaz Syaf, Habib ada nggak? Penuh. Aduh, nanti kita cari lagi di tempat lain deh. Ya udah, buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah dan dijawab sama guru-guru kita. Jadi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Saya nggak punya lowongan kerja.